tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini. Anda yang rusak otaknya. Otak Anda tuh yang nggak bener. Lembaga-lembaga pendidikan seperti Al-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja. Nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kiri. Nenek moyangmu semua itu. Ada kepentingan apa ngabalin ini sama Al-Zaitun? Tiba-tiba nongol membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi cuplikan video dari Pak Ali Mokhtar Ngabalin yang kita ambil dari channel Harry Pras. Yang Pak Ali Mokhtar Ngabalin ini muncul beberapa hari yang lalu, muncul untuk membela Panji Gumilang. Dan baru-baru ini video Pak Ngabalin kembali viral lagi, dan sepertinya ini video yang baru, di mana Pak Ali Ngabalin ini terlihat sangat risih, tambah risih ketika perlahan-lahan kasus pidana dan kasus kesesatan di Al-Zaitun ini semakin terbongkar. Kita simak videonya. Sebetulnya adalah anggota NII KW9 di Al-Zaitun. Tapi kenapa setelah mendengar banyak testimoni ini Anda masih yakin kalau Syekh Panji Gumilang itu difitnah? Delvia, zaman sekarang orang masih bicara tentang negara Islam. Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Hey, please. Kalau orang-orang yang mantan, bekas, Kang Asep dan lain-lain, semua testimoni ini apakah bisa menjadi alat dan barang buktikah? Ataukah kita masih tidak percaya kepada polisi dengan proses yang ada? Makanya berkali-kali saya bilang, dalam situasi seperti begini, mari kita menyerahkan seluruhnya kepada institusi negara yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi menurut saya semua pernyataan-pernyataan, mulai dari orang yang mengaku sebagai ulama hebat, paham tentang Quran dan lain-lain, seluruhnya mulut-mulut yang menurut saya keluar dari mulut-mulut itu dalam konsep Islam kebenaran sekalipun, tapi kalau disampaikan tidak dengan ketentuan ajaran agama, maka Anda telah memfitnah, dan itu adalah tata cara yang diatur dalam Al-Quran Al-Baqarah 193. Fitnah itu orang yang keluar dari Islam dan menjadi murtad. Makanya saya keberatan kalau orang Islam itu bertengkar terus dalam posisi seperti ini. Malu kita. Ada apa dengan Pak Ali Mokhtar Ngabalin ini? Kok begitu semangatnya membela Panji Gumilang? Mengatakan Panji Gumilang difitnah. Padahal sudah jelas, riwayat Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini berangkat dari kelompok NII. Bahkan kemarin terbongkar fakta bahwa ada salah satu rekening dari sekian ratus rekening milik Panji Gumilang memakai nama Abu Toto. Padahal tidak ada nama Abu Toto di dalam kepanjangan nama Panji Gumilang. Dan nama Abu Toto ini adalah sebutan atau nama yang dikenal sebagai pimpinan NII. Kok dikatakan Panji Gumilang difitnah? Dilihat dari mananya, Pak? Orang yang membongkar kasus dan kesesatan yang ada di Al-Zaitun, mereka juga pakai data, Pak. Anda membela pakai apa? Anda membawa ayat Al-Quran, tapi itu tidak nyambung dengan konteks permasalahan. Dan kasus ini juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan jelas setelah melalui proses penyelidikan, polisi menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Jadi ini bukan fitnah. Sebagai agama mayoritas, agama banyak di Republik ini ditertibkan gitu loh. Dengan pesantren Al-Zaitun, dengan Syekh Panji Gumilang, ini orang yang punya latar belakang agama, seorang ulama, seorang kiai, semua mencintai hadis seperti Panji Gumilang. Apa kalian ini sebetulnya? Kenapa setiap tahun mau pemilu baru peristiwa ini dibicarakan tentang Panji Gumilang dan Al-Zaitun setiap 5 tahun, saudaraku. Itu yang saya ingin mengatakan. Kalau ini persoalan umat, kenapa tidak bicara dengan baik-baik? Kenapa tidak tabayun? Kok begitu langsung dibantai habis seorang pimpinan pondok pesantren dan pesantren sehebat Zaitun
ini. Di mana kita punya muka sebagai umat Islam, kita perlu mempertontonkan semua kejahatan yang penuh fitnah itu. Serahkan ini kepada polisi. Bukan urusan kalian menghujat dan mencaci maki Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Itu pikiran yang ada di otak saya. Anda boleh meniru bahwa apa dan tidak bagaimana. Bang Ali. Tapi ini adalah sikap. Ini tambah parah lagi namanya. Panji Gumilang dikatakan seorang ulama, seorang kiai. Seorang ulama apa? Kiai apa? Ini orang perusak syariat Islam. Tata cara sholat dirusak, tata cara azan dirusak, tata cara membaca Al-Quran dirusak. Kok disebut ulama, kiai? Ulama apa? Kiai apa? Kalau Panji Gumilang itu ulamanya Pak Ngabalin, kiainya Pak Ngabalin, baru pantas. Ya, dan ini bukan masalah kisruh sesama umat Islam, bukan. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Kalau Pak Ngabalin yang menunggangi kasus ini untuk dijadikan sebagai tunggangan politik mungkin saja, karena Pak Ngabalin orang politik. Kalau orang-orang yang menuntut Al-Zaitun agar diselesaikan, ini bukan orang-orang politik. Mereka bukan orang-orang politik. Ya, jadi ini bukan urusan politik. Murni ini karena kepedulian umat Islam demi agama Islam. Ini bukan kisruh sesama muslim, tapi ini usaha umat muslim untuk menghilangkan benalu yang menempel di tubuh umat muslim. Karena kalau tidak dihilangkan bahaya. Pohon yang dihinggapi benalu lama-lama bisa kerdil, lama-lama mati. Aliran sesat kalau dibiarkan akan berbahaya. Lama-lama Islam ini akan kerdil. Ya, Islam ini akan mati. Diganti dengan aturan-aturan yang lahir dari akal dan pikiran orang-orang sesat. Pikiran saya. Bang Ali, Anda kan mempertanyakan, tadi Anda bilang mulut-mulut orang yang memfitnah Panji Gumilang. Ada termasuk mulut MUI kah di situ? Karena MUI sudah mengatakan dari hasil investigasinya, ajaran-ajaran yang ada di Al-Zaitun itu menyimpang. Iya, kalau kita dengar penjelasan Syekh Panji Gumilang, kan, kenapa kita tidak melakukan tabayun lebih awal? Tetapi kita sudah membantai, kita sudah menghukum itu, tanpa kita mengadili. Ya, tolong, mari kita berusaha adil. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang, jangan karena kebencianmu kepada satu kaum, kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwa itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Please, saya ingin menyampaikan suara orang banyak yang mereka tidak bisa bicara, kecuali saya harus mengucapkan ini. Ya, di Metro baik. TV. Bang Ali, Saya katakanlah dengan Anda Metro tidak TV, percaya ya dengan testimoni-testimoni orang-orang dalam MUI dan sebagainya. Tapi ini kan ada pernyataan dari Menko Polhukam. Faktanya PPATK itu sudah membekukan 145 rekening dari 367 rekening. PPATK semuanya masih menduga. Dengar kata-kata Mahfud MD sebagai Menko, karena diduga. Apakah dengan diduga-duga itu kemudian orang bisa dibantai? Please, tolong dengan baik, dengan jujur lah. Jangan sampai kita melakukan pembantaian, kita berlutut tidak adil kepada orang seperti sosok seorang ulama Syekh Panji Gumilang dengan pesantren Az-Zaitunnya. Please, bertahun-tahun beribu-ribu anak umat santri dan orang tua mempercayakan anak-anak mereka dididik di sana. Please, kita harus menghormati ini posisi dengan baik. Itu aja dalam pikiran dan Baik, oke. saya. Gitu. Adil itu apabila menempatkan sesuatu pada tempatnya, Pak Ngabalin. Yang benar, katakan benar. Yang sesat, katakan sesat. Yang ulama, katakan ulama. Yang bukan ulama, jangan disebut ulama. Yang bukan kiai, jangan disebut kiai. Maka itu adil. Itu adil. Anda mengeluarkan ayat tentang keadilan. Anda sendiri tidak adil. Sudah ada bukti-bukti yang kuat bahwa Al-Zaitun itu sesat. Anda masih juga berusaha membela. Itu namanya Anda tidak adil, Pak. Ya.
Dan semoga kita diselamatkan dari orang-orang seperti Pak Ngabalin ini. Dan semoga polemik Al Zaitun ini bisa segera selesai, bisa segera tuntas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengakhiri kisah-kisah orang-orang yang berpihak kepada Al Zaitun. Dan dari video-video yang seperti ini, kita bisa mengetahui mana-mana orang yang berpihak kepada Al Zaitun, untuk kedepannya nanti kita bisa berhati-hati kepada orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.